Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu sampai kami menjadi isi hati-Mu. Ubahkan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Minggu ini tema kita pesan hari Pentakosta, karena kita mau memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Begini firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika Roh Kudus turun, maka kita lihat pribadi yang menerima Roh Kudus akan menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi yang mengucapkan kata-kata seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kita juga bisa mengenali orang yang dipenuhi Roh Kudus dari kata-kata yang diucapkan orang tersebut. Apapun masa lalumu, bagaimanapun cerita masa lalumu, tetapi ketika Roh Kudus hinggap atasmu, maka mulut saudara akan mengucapkan hal-hal yang dari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi mari kita perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus masih fokus kepada satu kuasa untuk dimanfaatkan bagi hal-hal di dunia, bagi dirinya sendiri. Satu sudut pandang yang salah. Mereka mau tahu apakah Tuhan Yesus sekarang ini bisa melengsarkan pemerintahan Roma dan mendirikan satu kerajaan di bumi, satu pemulihan kerajaan bagi Israel, mewujudkan satu kerajaan Israel seperti pada masa keemasannya di masa Raja Daud. Tuhan Yesus datang dari keturunan Raja Daud, maka mereka berpikir Tuhan Yesus saja yang jadi raja. Tapi kita harus sadar bahwa dalam pencurahan Roh Kudus kita bukan menerima kuasa untuk dimanfaatkan bagi hal-hal duniawi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu kuasa yang memampukan saudara untuk jadi saksi Kristus. Jadi lebih diperlengkapi untuk melaksanakan tugas dari Tuhan, untuk keselamatan yang kekal, bukan sesuatu yang bersifat duniawi atau sementara. Seperti halnya seringkali orang mengharapkan apa yang saya bisa dapatkan dari hari pencurahan Roh Kudus. Apakah supaya saya dikuatkan, supaya saya dimampukan, supaya saya diurapi, dan supaya saya diberkati? Padahal kita harus sadar fokus kita harusnya bukan ke saya dan saya. Bukan satu pengharapan duniawi di mana kita memanfaatkan Roh Kudus untuk mencapai tujuan kita, tetapi sebaliknya. Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan tujuan Kristus. Kita harus mengerti bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi murid Kristus yang diberikan misi Kristus untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah posisi hari ini saudara benar adalah murid Kristus? Apakah saudara benar-benar belajar dari teladan Kristus? Atau saudara hanya sibuk mengikuti teladan-teladan orang di sosial media? Apakah saudara benar murid Kristus, atau saudara adalah murid dari public figure A, B, dan C, atau murid tokoh masyarakat A, B, dan C, atau mungkin murid artis atau idola tertentu, murid blogger atau youtuber yang saudara mungkin subscribe atau follow? Apakah benar selama ini saudara mengikuti apa yang Tuhan mau, atau saudara mungkin sibuk ikutin apa yang disarankan orang-orang yang saudara kagumi? Apakah saudara benar mau menjalankan perintah Tuhan? Karena Roh Kudus dicurahkan
untuk lebih memampukan saudara untuk menjalankan perintah Tuhan. Ingat, Roh Kudus dicurahkan bagi murid Kristus yang mau menginjil. Mereka jadi diperlengkapi untuk melaksanakan panggilan. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara benar mau menginjil? Kita senang bahas tentang apa yang kita bisa dapatkan ketika Roh Kudus tercurah atas manusia. Tapi kita seringkali tidak benar-benar ingin menjalankan apa yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan. Mari kita lebih murni lagi dalam beribadah. Ada 3 hari perayaan besar orang Yahudi di mana semua laki-laki orang Yahudi yang tinggal dalam radius sekitar 32 atau 33 km wajib datang bersama-sama untuk merayakan Passover, hari Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel. Ketika merayakan hari Pentakosta, kita bersama merayakan hal-hal yang ajaib yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu. Tetapi sadarlah bahwa ceritanya nggak selesai sampai di sana aja. Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara bisa ikut berperan serta dalam kisahnya Tuhan. Bahkan memainkan peran yang penting yang secara unik hanya saudara yang mampu lakukan hal itu. Tuhan sudah membentuk diri saudara sedemikian rupa sehingga saudara adalah orang yang tepat untuk melaksanakan tugas khusus itu. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk melaksanakan tugas itu melalui kuasa Roh Kudus. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Roh Kudus, Sang Penolong yang Tuhan sediakan, Dia akan mengajarkan segala hal yang dibutuhkan dan mengingatkan saudara atas setiap kata-kata firman Tuhan. Roh Kudus, Sang Penolong yang akan mengingatkan saudara tentang apa yang tertulis pada firman Tuhan, sehingga saudara lebih dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Because Jesus never intended for us to try to do our Christian journey alone or in our own strength. Tuhan Yesus gak pernah berniat supaya kita tuh melangkah sendirian dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berniat supaya kita melangkah dalam perjalanan kehidupan rohani kita dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan berikan kita penolong. Ada kesaksian satu anak Tuhan bahwa setelah menerima satu pencurahan Roh Kudus, maka katanya dia lebih mengerti ketika membaca firman Tuhan. Seperti dibukakan satu pemahaman yang baru. Yohanes 19:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ada satu kuasa ketika Roh Kudus turun atas saudara, seperti satu keberanian seorang Daud ketika menghadapi Goliat, seperti satu kekuatan ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, seperti ada satu kekuatan yang membantu Petrus bangkit dan berkhotbah pada hari Pentakosta, walaupun masa lalunya dia pribadi yang cepat emosi, bisa mengayunkan pedang potong telinga hamba imam besar. Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus, tapi seperti ada satu kekuatan yang menerobos, tidak dibatasi oleh kepribadian orang itu atau karakter orang itu. Tiba-tiba orangnya berubah menjadi alat yang efektif bagi rencana Tuhan. Nggak ada yang mustahil ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang. Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang terakhir, Tuhan Yesus berjanji sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga bahwa ada Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur akan diberikan. Tetapi berhari-hari, bahkan lebih dari seminggu, murid-murid Kristus menunggu dan menunggu di ruang atas. Saudara bisa bayangkan, mungkin ada yang mulai ragu nunggu karena nggak kunjung ada sesuatu yang terjadi. Mungkin ada beberapa yang udah nggak sabar nunggu dan rasanya mau pergi aja. Kita bisa belajar dari hal ini bahwa seringkali menunggu itu mungkin bukan hal yang mudah, karena kita suka khawatir sambil nunggu, jadi bikin tambah stres. Tapi kita lihat, menunggu adalah satu aksi tanda percaya. Menunggu adalah satu aksi berserah kepada Tuhan ketika kita sedang taat sama perintah Tuhan. Tapi bukan menunggu dalam artian malas-malasan, khawatir, depresi, takut. Tapi kita berserah kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Mari kita belajar taati perintah Tuhan dan setia menunggu.
Bukan kita ambil jalan pintas atau kita pakai kekuatan kita sendiri. Mari izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan di hari pencurahan Roh Kudus ini Tuhan. Biar setiap orang yang mendengar Tuhan, yang ada datang beribadah online Tuhan, seperti firman Tuhan, terimalah Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus itu diterima untuk setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang membutuhkan Engkau di dari akhir zaman ini Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk hidup benar, upright di zaman yang bengkok ini, supaya kami bisa menjadi garam dan terang. Urapi kami, mampukan kami, Roh Kudus, dengan leluasa berkuasalah atas hidup kami. Berbicaralah, ajarlah kami Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Sebelum kita sudah ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta ampun atas setiap dosa kami Tuhan. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari ampuni diri saudara atas setiap kegagalanmu. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, saudaramu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu. Ampunilah mereka, karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus name we pray, amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur. Kita angkat di tangan kanan kita sebagai penghormatan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Thank you for your love. Let's worship Jesus.
Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.